Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kardiman, instruktur PABP SMK Nasional Bandung. Salam vokasi. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 12, yakni tentang berpikir kritis, objektif dan seimbang. Kita akan bahas tentang berpikir kritis terlebih dahulu. Dalam salah satu ayat Quran, yakni surat ketiga, surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Allah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari siksa api neraka. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan juga tindakan. Sedangkan sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berusaha untuk memahami, berusaha untuk menganalisis, merenungi kandungan ayat-ayat Allah tersebut, kemudian menindaklanjutinya dengan sikap dan tindakan dan mengaplikasikannya. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahannya. Atau arti berpikir kritis ialah berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang. Ketika kita berpikir kritis, maka mesti dilandasi dengan ketenangan. Tidak emosi. Dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis, lalu evaluasi hasilnya. Barulah ambil keputusan atau tindakan atau suatu sikap. Berpikir kritis dapat dikatakan sebagai proses suatu mental yang sudah terorganisir untuk melakukan analisa dan juga untuk mengevaluasi suatu informasi. Proses mental tersebut bisa berupa cara memperhatikan atau dengan cara mengkategorikan, mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Informasi yang diterima saat berpikir kritis bisa didapatkan dari hasil pengalaman, pengamatan, ataupun bisa juga didapat dari komunikasi dengan orang lain yang memberi informasi. Dengan berpikir kritis, kita tidak mudah percaya dengan informasi yang diterima, sehingga kita melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran informasi yang kita terima. Dalam salah satu ayat Quran surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr
Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ada beberapa hal yang patut menjadi pegangan kita ketika kita mau berpikir kritis. Atau dalam kata lain mau bermusyawarah. Yang pertama, ketika kita memecahkan masalah, kata Allah, maka berlaku lemah lembutlah. Karena dengan lemah lembut, mengedepankan hati mau menerima, hati mau berlapang dada, hati siap membuka selebar-lebarnya informasi apa saja yang mau kita olah. Maka berlaku lemah lembut. Yang kedua, ketika kita bermusyawarah, mau mengkritisi sesuatu, kata Allah, fa'fu anhum, maafkanlah. Sebelum kita mengkritisi sesuatu, maka orang yang memberikan informasi kepada kita, maafkan dulu kesalahannya. Seandainya dia salah, seandainya dia berbuat salah, kita maafkan dulu kesalahannya untuk menerima informasi. Sebab ketika ada informasi dari orang yang kita benci, dari orang yang punya masalah dengan kita belum memaafkannya, maka informasi benar pun karena orangnya kita benci, maka informasi itu akan kita tolak. Maka kata Allah, fa'fu anhum, maafkan dulu orang yang memberi informasi, orang yang mau bermusyawarah dengan kita. Yang berikutnya, wastaghfir lahum, memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang memberikan informasi atau orang-orang yang bermusyawarah dengan kita. Ketika kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang bermusyawarah dengan kita, orang-orang yang sama-sama berpikir memecahkan satu masalah dengan kita, maka Allah akan merahmati. Wasyawirhum, setelah itu silahkan bermusyawarah. Maka orang yang mau berpikir kritis, yang mau bermusyawarah, menerima pendapat orang lain, karena orang yang berpikir kritis itu adalah orang yang mau menerima pendapat orang lain, dia mesti menyiapkan dulu. Pertama, berlaku lemah lembut, siap berlapang dada, mau menerima pendapat orang lain. Yang kedua, fa'fu anhum, memaafkan terlebih dahulu. Yang ketiga, wastaghfir lahum, memohonkan ampun kepada Allah. Lalu wasyawirhum fil amri, kemudian silahkan bermusyawarah. Tentunya dalam musyawarah ada timbal balik, saling menerima, saling memberi, sehingga muncul berpikir kritis. Lalu simpulkanlah, maka rentetan semua itu setelah selesai, maka kata Allah, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah, serahkan semua urusan. Setelah kita berusaha maksimal menyelesaikannya sampai akhir, silahkan bertawakal kepada Allah. Secara garis besar, perilaku berpikir kritis di atas dapat dibedakan dalam beberapa kegiatan. Satu, berpikir kritis itu mesti berpusat pada pertanyaan. Yang kedua, analisis argumen. Ketika kita bertanya, lalu orang menjawab, ataupun kita menjawab, orang bertanya, maka argumentasi itu mesti dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Yang berikutnya, bertanya dan menjawab pertanyaan itu untuk diklarifikasi. Sebab ada kalanya jawaban itu tidak tepat, kurang sempurna, dan lain sebagainya. Maka orang yang berpikir kritis, selain menganalisa argumen, juga bertanya dan menjawab pertanyaan untuk mengklarifikasi. Dan yang berikutnya adalah evaluasi kebenaran dari sumber informasi. Sehingga informasi yang kita dapat itu sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat atau logis sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu barangkali makna berpikir kritis yang mudah-mudahan walaupun hanya sedikit ada manfaatnya untuk kita semua, bisa menjadi sebuah
salah satu icon untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi.